Saya tidak setuju Hizbut Tahrir itu dilarang, dicabut badan hukumnya. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Hizbut Tahrir yang didorong oleh kekuatan yang ingin mengganti dasar negara dengan konsep khilafah. Sekali mereka diberi ruang untuk menguasai republik ini, disitulah kuburan negara ini mulai digali dan Indonesia selesai, mati di situ. Indonesia tidak akan punya masa depan. Mereka ini dulu yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia, lalu setelah dibubarkan muncul sempalan-sempalannya, tapi orang-orangnya masih hidup dan mengorganisir diri mereka sampai hari ini. Dan kelompok-kelompok ini urusan mereka adalah demokrasi ini togut sih. Dan itu ada dalam pusaran ini. Kami memohon perlindungan dan dukungan dari Pak Fadlizon sebagai Wakil Ketua DPR. Ini pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur ya di dalam melakukan pembubaran sebuah organisasi massa, apalagi yang pengikutnya jumlahnya cukup besar. Tentu ini akan menimbulkan kegaduhan. Posisi kalian di antara Hizbut Tahrir, kelompok Wahabiyah, pro khilafah, dan perjuangan republik ini mau mempertahankan Pancasila dan 245. Di mana posisi kalian? Seperti saudara Boni ini orang yang tidak mengerti sejarah dan tidak mengerti umat Islam di Indonesia. Saudara, jangan dulu. Tunggu sampai selesai. Tunggu. Sebentar. Saya tidak bisa. Tunggu dulu. Iya, bukan. Nanti Anda jawab. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Apa buktinya? Islam yang tulus. Enggak. Anda mengatakan politisi seperti Anda. Anda mengatakan Hizbut Tahrir. Buktinya apa? Loh, itu semua bekas Hizbut Tahrir kita lihat ada di sana kok. Anda harus berurusan dengan hukum. Ketua Hizbut Tahrir kalau Anda menuduh salah besar, tidak bisa. Anda harus membuktikan, yang menuduh yang harus membuktikan. Pernyataan kamu misleading, Fadli. Kamu gagal berpikir. Tunggu dulu. Hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin meletakkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ada kebencian yang memang dipelihara dan dihidupkan secara terus-menerus dalam satu kelompok tertentu, dan kelompok ini menjadi ancaman terbesar untuk masa depan Pancasila dan negara. Jadi hari mereka berjuang, di mana mereka ada dan bagaimana mengidentifikasi mereka? Itulah tugas dari BNPT, itulah tugasnya Badan Intelijen, itulah tugasnya Densus 88 dan semuanya. Dan saya kira institusi negara punya semua datanya lengkap. Dan Sabriko semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko. Karena saya yakin, apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Secara telanjang mata publik melihat nggak mereka ada di dalam kita melihat dua poros besar ini? Mereka mengibar bendera Hizbut Tahrir di mana-mana.
Kita melihat bagaimana adegan publik mereka bicara soal khilafah, Itu menolak penumpang gelap, Pancasila. Kelompok-kelompok ini yang justru paling militan menolak hak. Inilah free riders, inilah penumpang gelap. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Dari 1983 sudah berbicara soal pendirian negara khilafah. Dan bicara soal ketahanan ideologi Pancasila dan masa depan NKRI. Karena kelompok ini tidak akan pernah menyetujui Pancasila dan demokrasi. Mereka mengharapkan sebuah sistem pemerintahan berdasarkan kitab suci. Artinya yang mau dibangun adalah teokrasi. Mereka ada di mana-mana. Semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Sekali lagi, kami untuk ulama mengatakan bahwa situasi sudah darurat karena kita bersikap longgar, terlalu ramah, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah.